Shalom saudara-saudara. Selamat datang kembali di Christ Culture. It's been a while, cukup lama saya nggak berdiri dan bagi firman. Tapi saya excited ketika topiknya bercerita tentang sonship ini. Nah, saya tahu minggu-minggu ini, 1 bulan terakhir malah, sepertinya keadaan tidak mudah ya. Banyak kabar-kabar yang kita dengar dan seterusnya. Hati kami tetap berdoa dan mendukung saudara-saudara yang ngalamin dampak-dampak dari COVID. Dan seperti tadi mungkin sudah disinggung juga sama Jojo sedikit ya. Bahwa saudara bisa taruh prayer request juga. Kalau misalnya saudara login ke website kami atau tinggalkan pesan di sana atau bisa DM di Instagram di account Christ Culture. Silakan saudara bisa taruh di situ. Nanti kami akan usahakan ada satu tim yang akan kontak saudara. Oke, so here we are. Saya mau cerita tentang sonship. Sonship itu apa sih? Pengangkatan kita sebagai anak Allah. Nah saudara, kalau saudara sendiri familiar dengan ide ini, oke? Anak Allah. Siapa di sini yang anak Allah? Oke, sudah jadi anaknya Allah gitu ya. Boleh naikkan tangannya, boleh kasih thumbs up di account Zoom saudara, boleh kasih tahu. Kalau saudara sendiri sudah merasa diri saudara adalah anak-anak Allah. Nah saudara, tunggu sebentar. Ini kenapa PowerPoint-nya langsung lari ke sini? Anyway, nah kalau saudara adalah anak Allah, saudara mungkin akan familiar dengan topik ini. Tapi saya bukan cuma sekedar mau bahas apa itu anak Allah dan gimana caranya kita bisa mencapai posisi anak Allah. Itu sebagian besar sudah mulai dibahas banyak sama Iren ya. Nah, tidak jalan juga PowerPoint-nya. Oke, saya mau, ini bisa? Sini? Oh, oke. Hold on. Sebentar ya. Ada glitch, technical glitch. Saya sedang melihat lampu-lampu ini dulu. Oke. Tidak muncul? Anyway, anak-anak Allah adalah posisi yang diberikan kepada setiap orang-orang percaya. Pada waktu kita terima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, saat itu juga kita sebetulnya mendapatkan hak diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, Iren udah bagi waktu itu di kesempatan dia tentang bicara tentang hubungan intim dengan Allah. Startnya semua mungkin seseorang itu dari seorang pendosa berada di dalam ikatan dosa kayak gitu ya. Lalu dia mulai growing up. Dari situ mulai menjadi orang-orang yang merasa dirinya, oke, saya nih menjadi orang yang dimerdekakan dari dosa-dosanya, dari ikatan-ikatan dosa. Dan dari situ naik menjadi bagian dari orang-orang yang mengerti rahasia kebenaran firman Allah. Dan dari situ dia naik sampai ke anak Allah. Nah, gambar diagramnya nggak bisa ditampilkan, tapi mungkin saudara bisa ingat atau cari di khotbah-khotbah sebelumnya. Dan dari situ saudara bisa mengerti bahwa oh iya ya, pertumbuhan di dalam kekristenan setiap orang-orang percaya itu mestinya bisa naik sampai ke posisi mempelai. Tapi sebelum sampai mempelai, biasanya orang-orang melewati dulu, mengerti dulu, oh jadi anaknya Allah Bapa di surga itu seperti apa. Terus dia juga ceritakan lagi juga bahwa sebentar, ini on, it's not working. Oh enggak, di sininya enggak gerak juga. Dan dia juga Iren juga ceritakan bahwa hubungan dengan Allah itu juga ngalamin sebuah kedalaman. Oke, dia mengalami sebuah kedalaman keintiman. Dia waktu itu analogikannya juga dengan bagaimana hubungannya dengan saya gitu ya. Dia punya gambaran bagaimana dia berkenalan pertama kali sebagai orang asing dulu dengan saya, lalu pelan-pelan menjajaki hubungannya sampai makin lama makin dalam sampai akhirnya intim, sampai bisa sedemikian dekat. Nah, saudara, jalan. Jadi Tuhan memanggil kita untuk memiliki hubungan yang semakin dalam dan semakin dalam bersama dengan Dia. Saudara bisa meresponi panggilan ini atau saudara bisa mengacuhkannya demikian saja. Itu pilihan saudara.
Tapi kalau misalnya saudara betul-betul bisa meresponinya sampai masuk ke dalam hubungan sampai mempelai, betapa indahnya hidup saudara. Betapa banyak perkara yang bisa Allah ambil alih, betapa banyak perkara yang Allah bisa terlibat di dalam hidup saudara. Kenapa? Hubungan dengan mempelai itu hubungan yang sangat dalam, sangat intim. Nah, sekarang kita mau bicara tentang anak Allahnya sendiri. Oke? Karena kalau kemarin Irin ceritakan dan saudara nangkep, saudara semestinya langsung bisa nyampe nih minimal ke posisi anak Allah itu. Mungkin masih bertumbuh masuk-masuk mau menjadi mempelai gitu ya. Tapi saya percaya saudara bisa mencapai juga hubungan lebih dalam di titik dimanapun saudara mulai. Nah, dari sini kita akan belajar mencontoh. Dan tidak ada contoh yang paling baik selain dari contohnya Tuhan Yesus. Oke? Nah, Tuhan Yesus adalah soko guru kita. Gugu tuh digugu dan ditiru, dipatuhi dan diikutin gitu ya. Itu bahasa Indonesianya. Nah, saya mau bilang begini saudara, Yesus adalah contoh yang paling tepat mengenai hubungan antara seorang anak Allah dengan Bapaknya di sorga. Nah, saya ambil ayat hari ini dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Saya bacakan ya. Penerimaan Bapa terhadap Tuhan Yesus itu seperti ini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Ayat berikutnya, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Potongan ayat yang tadi kita udah baca, itu potongan kisah ketika Tuhan Yesus pertama kali dibaptis. Oke, Yesus pertama kali muncul ke muka umum, dia cari Yohanes Pembaptis yang telah memulai dulu perlayanannya dia. Yohanes Pembaptis adalah pendahulu di depan Tuhan Yesus. Dan saat itu Yohanes Pembaptis mengabarkan banyak berita keselamatan. Dia bilang, kalau kalian gak bertobat, kalian gak selamat. Bertobatlah, 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 dan beri dirimu untuk dibaptis. Dan Tuhan Yesus meresponi apa yang Yohanes Pembaptis ceritakan. Dan saat itu juga Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus nyemplung, dan seperti yang tadi dibilang ya, Yohanes tuh sampai ngomong gini, tunggu. Kamu yang datang sama aku minta dibaptis. Apa nggak salah ini? Gitu ya. Karena apa? Yohanes Pembaptis tahu siapa Yesus. Mestinya Yohanes Pembaptis yang layanin Tuhan Yesus. Karena apa? Derajatnya lebih tinggi. Tapi Tuhan Yesus bilang, enggak. Semua harus digenapi. Kita harus kerjakan segala sesuatu sesuai dengan yang tertulis dari firman Allah. Dan terjadilah Tuhan Yesus dibaptis. Dan yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam air, langit terbuka. Dan seperti burung merpati, ada Roh Allah yang turun ke atas Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan Yesus belum pergi melakukan mujizat apapun. Dia belum melakukan perintah Bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Bapa di surga sudah memproklamirkan Tuhan Yesus sebagai anaknya. Jauh sebelum ada tindakan, sebelum ada prestasi. Dan ketika saudara-saudara melihat hal ini, ketika Tuhan Yesus ternyata dijadikan anak, diakui, diproklamirkan, diomongin ke semua orang. Dengan sineri yang luar biasa. Langit terbuka, Roh Allah turun ke atas dia. Dan dia menerima semua propaganda itu, semua promosi itu. Sebelum dia mengerjakan segala sesuatu. Saudara bisa melihat bahwa posisi anak Allah tidak diberikan karena sebuah prestasi. Tapi posisi anak Allah diberikan karena pengakuan. Karena hubungan. Dan begitu juga terjadi pada hidup kita saudara-saudara. Seperti ditulis di Galatia 4 ayat 4-7. Saya bacakan dan saudara bisa perhatikan ini ayat-ayat yang di highlight merah di sini.
Dikatakan di firman Allah begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Penulis Galatia ini menceritakan bahwa sama kepada Yesus, pengakuan itu diberikan kepada kita juga lewat Yesus Kristus. Kita diberikan kesempatan. Kita ditebus dosa-dosanya dan kita diterima untuk jadi anak. Dan ketika saya tanya sama saudara, siapa yang anak Allah di tempat ini? Saudara berani mengacung. Kenapa? Saya telah percaya Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah tebus saya. Tuhan Yesus sudah mati bagi saya. Jadi kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Jadi kalau boleh saya simpulkan, pengangkatan anak buat kita itu ada kira-kira poin-poinnya begini. Ada 5 hal. Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dia menebus kita, membenarkan kita di dalam daging yang berada di bawah hukum Taurat. Jadi kita ini masih ada dalam daging. Tapi Tuhan Yesus sudah benerin kita dulu. Kitanya nggak bener dulu. Tapi karena pengorbanan dia, kita dibenerin. Oke? Nah, dia kasih kita Roh Kudus. Makanya kita belajar untuk akhirnya di-renew sama Injil supaya Roh Kudus tolong kita. Mulai bisa menambahkan kebajikan dan seterusnya itu. Roh Kudus yang membantu kita. Dan dia akhirnya mengirimkan Roh Kudusnya. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus kita nggak bisa jadi anak Allah. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh pengangkatan anak Allah membuat kita menjadi anak Allah dan pewaris bersama Kristus. Jadi saudara, Tuhan Yesus telah menebus kita dan membenarkan kita dan mengangkat kita jadi anak-anak Allah. Siapa yang kasih? Yesus. Kita nggak bisa angkat diri kita jadi anak Allah. Nggak bisa. Dia yang harus angkat kita. Lewat kasih karunia-Nya, lewat anugerahnya. So, apa yang kita harus lakukan? Terima. Kita terima pengangkatan ini. Ketika kita menerima, kita jadi anak Allah. Cara nerimanya gimana? Mulai bilang, Tuhan terima kasih untuk anugerahmu. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih darahmu menebus dosaku. Sekarang aku menjadi anak Allah. Cukup ngomong begitu, engkau sedang membuka hatimu untuk menerima kasih karunia Allah itu. Nah, cuma gini, goal saya bukan untuk membuat saudara mengerti hal ini di sini. Goal dari pelajaran hari ini, supaya kita sama-sama ngalamin perenungan yang dalam. Tentang bagaimana kita bisa, saya highlight itu, merasakan dan menikmati. Saya ulang sekali lagi, merasakan dan menikmati bagaimana sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Karena saudara tahu teorinya, tapi saudara tidak bisa ngerasain dan tidak nikmatin, itu dua hal yang berbeda. Saudara kehilangan momen, kehilangan berkat yang sesungguhnya. Nah, untuk bisa cerita tentang merasakan menikmati, saya mau cerita dulu tentang quote dari orang ini. Ini adalah Bapak David Martin Lloyd Jones. Oke, kalau saudara perhatikan tanggal lahirnya itu ya. Tanggalnya 1899. Jadi orang ini tuh ratusan tahun lalu lahirnya. Dan dia meninggal di 1981. Waktu akhirnya dunia masuk ke kondisi di mana dia mulai makin makin modern gitu ya. Nah, dia ini adalah seorang penginjil Wales. Aduh, sayang sekali itu warna biru nggak kelihatan jelas ya. Dia seorang pelayan Protestan, bukan karismatik. Bukan orang yang tahu hadirat Allah dan roh itu mengalir di dalam, menyentuh sedemikian rupa kalbu kita. Bukan. Tapi saya mau tunjukin gini. Dia seorang pendeta reform. Hanya dia mengerti artinya pengangkatan anak Allah. Nah, dia quote begini. Saya terjemahkan ini ke bahasa Indonesia. Quote dia dalam bahasa Inggris. Saya bacakan. Bayangkan seorang pria berjalan di sebuah jalan dengan anak laki-lakinya berpegangan tangan. Ayah dan anak, anak dan ayah. Seperti gambar di awal sekali. Kalau tadi saudara sempat perhatikan, ada gambar seorang ayah memegang tangan anaknya di tepian pantai. Bayangin kayak gitu.
Atau saudara boleh bayangin saudara sendiri lagi jalan sama Allah dan pegangan seperti itu. Oke? Dan di sini dikatakan gini, anak kecil itu tahu bahwa laki-laki besar itu adalah bapaknya. Dan bapaknya sayang dan mengasihi dia. Tahu nggak dia? Tahu. Ini lagi pegangan nih, lagi jalan nih sama papahnya. Dia tahu dia dikasihi, dia tahu ini papahnya. Oke? Dan tiba-tiba satu momen ayahnya berhenti, gendong anak laki-laki itu, ngangkatnya ke lengannya, memeluknya dan menciumnya. Saat tindakan ayahnya itu, anak laki-laki ini tetap anak laki-laki yang sama. Sejak sebelum dipeluk atau sesudah dipeluk. Posisinya gak rubah. Anak. Bedanya apa? Kedekatannya. Yang ayahnya lakukan tidak mengubah status anak laki-laki itu. Tapi perbedaan dalam kenikmatan yang dinikmati anak itu. Saudara bisa ngerti ini. Waktu dia jalan di sebelah kanan, dia memang anaknya ayahnya itu. Tapi waktu diangkat dan dipeluk, itu completely different feeling. Saudara sudah pernah dipeluk Allah belum? Sampai betul-betul dia hadir merangkulmu. Engkau sendirian di kamar mungkin. Engkau sendirian. Nobody knows this. Tapi engkau menikmatinya. Engkau betul-betul dirangkul. Engkau betul-betul dipeluk sama dia. Saya berdoa saudara ngalamin ini. Dia juga ngomong gini. Dan ini dibawa ke aplikasi ya, dibawa kepada teologi, sesuatu yang kita rohani-rohani, kita harus mengerti kebenaran firman Allah dan seterusnya. Dia bawa pengertian ini. Penyembahan dan doa kita setelah kita dipeluk nih, menjadi spontan. Ini adalah spontanitas seorang anak yang melihat bapaknya. Dan bukan hanya spontanitas, tetapi ada kepercayaan diri. Anak kecil punya kepercayaan diri. Anak kecil nggak nganalisa. Ketika dia ngalamin kedekatan dengan Allah, dia nggak cek, ini apa ya? Merinding-merinding ini apa ya? Jangan-jangan ini hayalan saya sendiri. Jangan-jangan ini bikin-bikinan saya sendiri. Itu menganalisa, saudara-saudara. Kalau engkau anak punya percayaan diri, anak punya trusting yang dalam. Dia tahu bahwa Abba adalah ayahnya. Orang dewasa mungkin akan menjaga jarak dan menjadi sangat formal. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar. Aku harus behave di depan Engkau. Aku harus jaga sikapku di depan Engkau. Apabila berhadapan dengan orang yang lebih besar, orang dewasa biasanya langsung jaga jarak. Tetapi anak kecil akan datang berlari, nubruk sedemikian rupa, peluk erat kaki bapaknya. Dia memiliki hak yang tidak ada orang lain miliki. Itu instinktif. Secara insting, jiwanya anak kecil itu akan melonjak dan berlari mendekat kepada Bapa. Dia menjerit, Abba, Bapa. Dan ini semua saudara ditulis oleh seorang reform. Dia ngalamin kedekatan dengan Allah itu. So saya bilang kedekatan dengan Allah is not eksklusif buat satu aliran tertentu. No. Kedekatan dengan Allah itu bisa dimiliki oleh siapapun yang mau mendekat. Saudara bisa setuju dengan hal ini. Status sebagai anak dan enjoyment sebagai anak itu dua hal yang berbeda. Saudara bisa tahu, bisa mikir bahwa saya adalah anak Allah. But have you enjoyed? Have you lived and express yourself as the child of God? Ada satu Tuhan lagi, J.I. Packer. Saudara boleh googling nama ini. Saudara akan amazed siapa dia. Dia bilang begini, jika Anda ingin menilai bagaimana seseorang memahami kekristenan, perhatikan bagaimana dia membuat dirinya berpikiran sebagai seorang anak Allah. Dan memiliki Allah sebagai ayahnya. Jadi bukan dicek khotbahnya bagus nggak? Bukan dicek pengertian Alkitabnya sedalam apa? Bukan. Tapi dicek aja, dia nganggep dirinya dan di Allah Bapa sebagai bapaknya itu kayak apa? Jika pemikiran yang muncul dan kendali di dalam ibadah dan wawasan tentang hidupnya tidak berpusat di pikiran bahwa Allah adalah ayahnya, oke.
Kalau tiba-tiba ada seorang Kristen yang pikirannya, wawasannya nggak pernah mikir bahwa Allah adalah ayahnya, berarti dia tidak mengalami kekristenan dengan sangat baik. Pengadopsian kita sebagai anak Allah adalah hak tertinggi yang ditawarkan oleh Injil. Jadi saudara bisa lihat ini. Kalau saudara akhirnya berpikir bahwa kekristenan yang matang adalah mengerti banyak firman, saudara harus menempatkan yang lebih tepat. Allah adalah Bapa kita. Sudahkah kita menaruh itu di dalam pikiran kita? Sudahkah kita melihatnya sebagai sesuatu yang memang Dia berikan kepada kita? Kita ini anak. Dan sudahkah kita menikmatinya? Amin saudara. Dan ini membawa kita kepada satu masalah. Oke? Karena kalau kita tidak enjoy this status, kalau kita cuma knowing this status, it's a problem. Kalau kita tidak enjoying this status, kita akan jadi anak yatim. Kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya statusnya padahal anak Allah. Tapi kita berpola pikir, bertindak sebagai orang yang gak punya bapak. So it's a big problem. Dan ini yang menghambat pertumbuhan setiap anak-anak Allah. Saya gambarkan dengan ilustrasi gini. Ada satu orang, seorang ini mungkin datang dari latar belakang yang gak pernah traveling. Dia nggak pernah ngalamin berpergian dengan pesawat. Dan ini adalah kesempatan pertama dia untuk pergi dengan pesawat. Dia dapat tiket dengan semua uang yang dia punya. Dia mau pergi ke satu tempat apapun urusannya. Dia mau kunjungi keluarganya atau mau pergi melancong. Saya nggak tahu. Tapi dia punya tiketnya. Dan penerbangan yang harus dia jalankan adalah penerbangan yang cukup jauh. Dan kalau penerbangan jauh, saudara pasti diberi makanan. Kenapa? Lapar sepanjang jalan. Nah, karena dia telah habiskan semua uangnya untuk beli tiket, akhirnya yang dia lakukan adalah dia menghemat sisa-sisa yang ada untuk membeli sekantong kacang. Kenapa? Dia tahu ini perjalanan sekian jam, saya butuh bekal. Jadi dia akhirnya menyiapkan dirinya untuk menikmati kacang goreng, kacang rebus di dalam pesawat selama perjalanan. Jadi akhirnya dia naik, check in segala macam, bagasinya sudah ditaruh, dia akhirnya boarding, masuk ke kapal, nggak lama kemudian kapalnya terbang. Dan sekian lama di dalam pesawat itu, pramugarinya mulai keluar dan menyediakan makanan, minuman gitu ya. Pertama minuman dulu mungkin, ditawarin minuman, dia bilang enggak, saya sudah punya bawa botol minuman sendiri. Dia tolak, lewat lagi gitu ya. Dan waktunya makan siang muncul. Orang-orang dikasih makanan. Disediakan plate-plate gitu ya. Nampan-nampan di depan mereka gitu. Ketika sampai ke orang ini langsung bilang, nggak usah, makasih. Saya sudah cukup, makasih. Pramugarinya bingung. Nggak apa-apa pak, ini makan aja. Nggak, makasih. Saya cukup, terima kasih. Dia nggak mau nyusahin pramugarinya, dia tolak. Jadi kan diambil, ditinggalin. Dan dia dengan diam-diam ngemil terus kacang. Itu makanan yang dia punya. Dia berusaha bertahan, menahan kelaparannya dengan kacang dan air putih. Kacang, air putih, kacang. Gembung. Dan berusaha menahan lapar. Penumpang di sebelahnya memperhatikan gitu. Terus dia tanya, teman, kamu kenapa? Apakah ada kondisi fisik yang membuat kamu harus makan kacang terus gitu? Dia bilang, enggak. Saya cukup dengan ini. Tapi kamu kalau enggak makan, kondisi fisikmu bermasalah, itu tidak baik buat kesehatanmu. Kalau kamu memang harus makan, makanlah. Oh enggak, cukup. Saya telah menghabiskan seluruh uang yang saya punya untuk membeli tiket. Saya nggak sanggup membeli makanan yang tadi lewat. Kaget orangnya. Loh, kamu nggak tahu ya bahwa harga tiket yang kamu punyain itu, yang sudah kamu bayarkan itu, sudah include makanan. Kamu mestinya bisa menikmati hal ini. Saudara, banyak kali kita akhirnya berada di dalam kondisi-kondisi seperti itu. Kita sudah ada di dalam pesawatnya.
Kita udah jadi nih anak Allah nih. Yesus sudah menebus dosa kita. Kita udah bilang, Tuhan silakan masuk dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Raja di dalam hatiku. Tapi karena kurang satu elemen, menikmati menjadi anak Allah, kita kehilangan satu enjoyment, satu berkat yang telah Tuhan sediakan. Jadi itu sebabnya saya bertanya sama saudara. Saya tahu, saya sadar saya anak Allah. Tapi respon saya kelihatan kayak saya anak Allah nggak? Karena kita nggak pernah tahu isi hati kita masing-masing. Oke, kita mau gali-gali, kita mau jujur-jujuran, kadang-kadang dipendem-pendem juga. Tuhan lebih tahu sedalam-dalamnya. Sebelah-sebelah kita apalagi nggak akan lebih tahu apa sih yang ada di dalam hati kita. Apakah kita sudah sadar kita ini anak Allah? Atau kita tidak pernah menikmati betul kesadaran itu. So, saya akan menghabiskan beberapa menit ke depan membuat 2 buah perbandingan ini. Nanti setelah selesai khotbah, saya akan share tabel ini ke kepala-kepala kelompok supaya nanti saudara-saudara bisa lihat dan bahas ulang gitu ya. Saya akan buat sebuah kontras di sini. Satu sisi anak Allah, satu sisi anak yatim. Supaya dari sini saudara-saudara boleh merenungkan. Saya adalah orang yang sudah cukup sadar enggak? Saya adalah orang yang sudah cukup menikmati enggak posisi saya sebagai anak Allah? Jangan-jangan ketika saya munculkan slide-slide nanti berikutnya, saya adalah orang yang ternyata masih merespon bukan sebagai anak Allah. Saya ngaku di mulut saya anak Allah. Saya ngaku di mulut saya bahwa Allah adalah Bapak saya. Saya mungkin kadang pernah ngalamin pelukan dia yang sangat menghibur saya. Tapi dalam sehari-hari, respon yang keluar dari tindakan-tindakan saya ketika kejadian-kejadian di dalam hidup terjadi di dalam hidup saya, ternyata bukan respon seorang anak Allah. So, saudara siap pegangan kursi? Siapkan seat belt. You ready? Karena ini mungkin akan membedah hati kita. Sama seperti Tuhan sudah membedah hati saya. Saya berdoa ini membedah hati saudara-saudara juga. Tuhan silahkan ambil alih momen berikutnya. Singkapkan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang siap ya? Slide pertama. Anak yatim tuh berusaha keras melakukan segala sesuatu yang bisa dikerjakan untuk menjadi lebih baik. Menjadi seorang Kristen yang lebih baik. Dan pemimpin yang lebih baik. Saya mau bilang gini, salah nggak itu? Nggak salah. Excellence ya. Tapi berapa kali waktu kita excellence seperti yang Tia udah bagikan. Kita malah jatuh terjebak. Di mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, being excellence is very good. Kita harus strive, kita harus bergumul, berjuang untuk sampai sana. Tapi tahu nggak saudara, anak Allah itu ada bonusnya. Saya menginvestasikan diri untuk mengingat Injil dan menghadapi dan menghidupi setiap saat sebagai anak Allah yang dikasihi Allah. Striving for excellence itu bukan keluar dari usaha sendiri untuk menjadi lebih baik. Usaha sendiri itu pasti ada batasnya. Tapi ketika kita sedang growing to be excellence, kita juga menginvestasikan diri untuk mengingat bahwa Engkau dan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, karyamu yang telah selesai di kayu salib, itulah yang menopang aku. Dan kita menghidupi setiap momen, saya ini anaknya Allah. Saya ini dikasihi oleh Allah. Ada tantangan. Ada hal yang tidak sesuai ekspektasi muncul. Bisa gak kita berdoa, terima kasih Tuhan. Saya gak rubah status dengan kondisi ini. Saya gak akan tawar hati. Tapi saya mau menginvestasikan diri saya. Menyadari bahwa Injil telah menjadikan saya anak Allah. Respon anak Allah kayak gitu. Respon anak yatim, dia mungkin akan desperate. Oke, lolos ya. Slide 1 ya. Next. Saya jarang mengakui kegagalan saya. Ups. Saya harus kelihatan keren. Kalau saya jatuh, saya lakukan sesuatu, saya nggak mau jujur. Sebaik mungkin orang lain nggak boleh kasih tahu.
Saya jarang mendiskusikan keraguan saya. Aduh, saya ragu, saya nggak ngerasa oke nih. Is it okay? Nggak, kita semua harus oke. Haleluya, semua baik. Saya jarang menunjukkan kelemahan saya. Kalau kita kayak gitu, saudara-saudara belum betul-betul enjoy the acceptance of Heavenly God. Heavenly Father. Kalau saudara telah diterima dan saudara menikmati penerimaan situ sedemikian rupa, saudara tidak perlu khawatir dengan kegagalan. Saudara tidak perlu khawatir dengan keraguan. Atau saudara terlalu khawatir dengan kelemahan saudara. Sebab anak Allah cepat mengakui kegagalan. Cepat mengakui keraguan dan kelemahan. Kenapa? Karena saya berpakaian kebenaran Kristus. Nah, ini asik nih. Kristus adalah kebenaran kita. Apa yang telah Yesus menangkan di kayu salib, lewat pengorbanannya, lewat karya salibnya, itu semua dikenakan kepada kita. Dia kaya raya, rela jadi miskin, supaya kita juga berada di dalam kelimpahan kekayaannya dia. Kekayaan kasih karunia-Nya, kekayaan penerimaan dia, sampai akhirnya kekayaan itu membuat kita jauh dari semua ketakutan. Sudahkah Kristus kita kenakan? Oke? Cek hatinya. Saya kayak gini nggak ya? Take a time to sink it in, untuk masukin ke dalam hati kita. Saya jarang bertobat dari dosa-dosa saya. Saya jarang berdamai dengan Tuhan dari dosa-dosa saya. Yang penting nggak ada yang tahu. Kan Tuhan, Engkau dan kasih karunia-Mu menerima aku. Udahlah Tuhan, ini masih kelemahanku lah Tuhan. Engkau ngertilah. Kita nggak datang dengan pertobatan, kita nggak datang dengan penyesalan, Lord, I'm sorry, I'm wrong. Saya juga nggak datang sama orang lain ketika saya bikin salah, saya sorry ya, saya barusan nyinggung kamu deh kayaknya deh. Saya minta maaf sama kamu. Dan kita yang jarang begitu, saudara tahu kita ada di mana. Anak Allah itu cepat bertobat kepada Allah. Lord, this is wrong, this is wrong. I'm sorry, hatiku kok geraknya ke sini ya. Sorry Tuhan. Kenapa? Karena nikmatin keintiman ini. Kalau ndak ada pertobatan yang cepat, ndak ada hati yang tertuduh dan langsung pengen cepet beresin dengan Allah, cek loh, jangan-jangan kita jauh loh jadi anak Allah. Jangan-jangan kita ndak pernah aware bahwa Allah itu tahu segala sesuatu. Masa Tuhan nggak tahu segala sesuatu? Masa Tuhan nggak tahu apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi? Masa Tuhan akhirnya tutup mata gitu? Pas kita mau bikin dosa, Tuhan tutup mata dulu ya, tutup mata dulu ya. Kan gak gitu, Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, kita nyadar gak dia tuh tahu segala sesuatu dan kita cepat bertobat kepada Allah. Cek hati kita, cek. Oke? Berikutnya, ketika saya mengalami kejadian buruk, mau itu kejadian yang tidak diduga atau penderitaan, entah saya merasa bersalah, aduh bodohnya saya, ini salah saya. I wish I'm not doing that. Goblok banget sih gini. Maaf kata-kata saya saudara-saudara. Tapi sering kali kita gitu kan. Kita marah sama diri kita. Kita maki diri kita. Kita merasa bersalah karena apa? Ada sesuatu yang buruk terjadi. Atau this is worst, kita pahit sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi di dalam hidupku? Bukankah aku telah melayani Engkau? Bukankah aku telah rajin memberi kepadamu? Bukankah aku telah lakukan ini dan itu? Seolah-olah Tuhan utang sama kita. Kalau kayak gitu saudara, ketika ada hal yang buruk, kita bukannya surrender and trust, kita malah angry and bitter. Jangan-jangan kita belum jadi anak Allah. Sebab anak Allah responnya apa? Ketika ngalamin kejadian buruk, saya akan melihat dengan sabar bagaimana Allah Bapa mempergunakan pencobaan ini untuk membuat saya semakin seperti Kristus. Lord, this is shocking. I know Lord. What is this? Ini ngagetin Tuhan. Ini apa ya? Kok sampai kejadian gini ya Tuhan? Kenapa ya? Tuhan, buat saya melihat. Kalau ini salah saya, buat saya melihat.
Kita nggak lantas menghakimi diri kita. Kita nggak lantas marah-marah kemana-mana. Tapi kita mulai dengan sabar mengizinkan Allah menyingkapkan. Oke? Akhirnya karena kita tahu segala sesuatu dipakai untuk membuat kita menjadi semakin seperti Kristus. Dan itu saya alami saudara-saudara berkali-kali. Saya alami ketika dulu saya terlibat dalam saya kerja juga. Jadi saya ngalamin investasi dan lain-lain. Saya ngalamin ada masa-masa di mana keuangan saya berada di dalam titik yang bawah. Dan respon saya dulu-dulu itu kayak anak yatim ini loh. Saya akhirnya marah. Tuhan, aku kan anakmu. Kenapa engkau bawa aku ke dalam penderitaan ini? Tuhan gak utang apa-apa sama saya sebetulnya. Saya yang utang banyak sama dia. Dia udah tebus saya loh. Saya masih marah-marah. Ouch. So pastikan saudara memiliki respon. Ketika ngalamin kejadian buruk, kita mulai growing yuk. Jangan terus kayak anak yatim. Yuk jadi anak Allah yuk. Papa ini gak enak. Akui aja, emang gak enak kok. Ada kejadian sesuatu penderitaan gak enak. Ngomong aja, Papa ini gak enak. Tapi ajar aku, buat mataku melihat apa maksudmu di belakang ini. Karena aku tahu, aku nyadar apapun yang terjadi di hidupku, engkau membawanya untuk membuat aku jadi serupa dengan Kristus. Siap ya? Amin saudara. Lanjut ya. Anak yatim. Saya miliki banyak strategi, banyak trik untuk menyembunyikan kegagalan saya dari diri saya sendiri dan juga dari orang lain. Ini namanya orang jago alasan, jago ngeles. Ketika udah salah gitu, dia bisa nyincet, ngeles. Dia punya alasan-alasan. Dia langsung bisa ngomong, wih bisa kok, padahal nggak bisa juga. Saudara, saya dulu kayak gini, punya banyak alasan. Oke, ada alasan yang jujur, tapi ada juga alasan-alasan yang nggak jujur. Terakhir, pengalaman saya, setiap Selasa saya ada satu kelas. Saya lagi diajar sama satu orang, lagi di-mentor sama satu orang. Saya lagi belajar. Karena kita di Christ Culture, salah satu value kita adalah teachable heart. Jadi kita harus terus punya hati mau belajar, mau terbuka. Karena kalau kita berhenti belajar di satu titik, kita akan berhenti bertumbuh juga. Jadi secara rutin, saya punya pertemuan Zoom, kelas, one-on-one. Saya dikasih PR, saya harus kerjakan tugas supaya saya belajar. Dan satu kesempatan, saya bangun kesiangan saudara. Kelasnya itu hari Selasa jam 9. Saya kecapean. Saya baru saja disuntik vaksin. Saya ngerasa badan gak enak banget gitu. Dan ketika bangun saya aduh harus kelas. Saya bergumul masuk ke tempat kamar mandi. Dan bersiap diri segala macam gitu. Dan almost late. Hampir terlambat. Dan waktu saya buka Zoom segala macam telat. Gurunya udah nungguin. Saya kirim message, sorry ya saya terlambat. Dan dia tanya, kenapa terlambat? Nah saya punya pilihan saudara, saya jadi anak yatim atau saya jadi anak Allah. Saya bisa beralasan, sorry saya mungkin karena baru vaksin dan lain-lain. Padahal kan saya tahu itu udah janjian. Saya bisa aja alasan, sorry badan saya gak gini segala macam. Atau saya bisa ngomong begini, sorry saya memang bangun kesiangan. Saya memang telat. Saya cepat mengakui, terbuka dan transparan. Saya nggak perlu nampilin topeng. Saya nggak perlu mengimpresi guru saya. Kalau salah ya emang salah. Sorry ya, saya bangunnya kesiangan. Tidur saya kemalaman. Saya salah mengatur ritme tidur saya. Saudara, berapa banyak dari kita masih suka jatuh anak yatim? Oh ayo yuk bertobat yuk. Kalau saudara dibedah, saya juga dibedah. Next. Saya cenderung membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain. Yang akhirnya akan membuat saya kadang bersombong atau merasa depresi. Si itu kalau bagi berkat di breakout room, keren ya. Padahal dia biasa-biasa aja, saya yakin dia baru mengenal Tuhan juga barulah. Dia pengalaman firman Tuhannya belum dalam. Dia mah pasti ngomongnya itu lagi.
Saya lebih ngerti kok. Saya lebih bisa menceritakan topik yang tadi dibahas di firman Allah itu dari sisi firman Allah yang lebih benar. Dan saudara membandingkan begitu, kalau untuk belajar masih oke lah. Tapi untuk menghakimi dan akhirnya membawa kita untuk either kita sombong atau kita ngerasa depresi. Aduh, saya mah bukan siapa-siapa. Ada di dalam kelompok inilah, saya mendingan matiin videonya. Saya mendingan mute sepanjang breakout room. Saya nggak mau ngomong apapun. Saya nggak mau orang-orang tahu. Kenapa? Orang-orang lebih keren yang lain-lain. Nah, kalau kita sering membandingkan dan jatuh ke salah satu ini, oh my God. Kita ternyata belum meresponi diri kita sebagai anak Allah yang sesungguhnya loh. Sebab anak Allah yang sesungguhnya itu aman di dalam keanak-Allahannya. Sehingga saya bisa menanti. Kapan saya bisa encourage orang lain. Kapan saya bisa angkat orang lain. Kapan saya bisa layani orang lain. Sekalipun orangnya berbeda. Sekalipun dia gak sama satu aliran dengan saya. Sekalipun pola pikirnya mungkin beda. Mau dia di atas, mau dia di bawah. Pastikan respon kita seperti anak Allah. Karena kita harus secure, kita harus aman. Ketika ada seseorang dipakai lebih di dalam pelayanan, kita rayakan itu. Itu namanya penerimaan. Acceptance. Saudara, saya masih ingat banget ada salah satu salah satu leader di kita. Tuhan berkati dia dengan mobil baru. Tuhan, dia melewati masa-masa turun di dalam ekonominya sampai dia harus menjual mobilnya untuk membayar utang yang bukan punya dia, tapi utang yang orang lain punya. Tapi dia berasa bertanggung jawab, dia ambil action, akhirnya dia jual mobilnya demi bantuin orang itu. Dan ketika itu terjadi, Tuhan bawa mujizat di dalam hidupnya dia. Saudara boleh cari nanti orangnya siapa, tanya sama leader-leader yang ada. Dan udah gitu kalau udah ketemu orangnya, todong aja, kesaksian kamu, ceritain gitu. Nanti orangnya kan senyum-senyum gitu. Nah, dia bakal cerita. Nah, ketika akhir Tuhan berkati dia mobil baru. Anak saya datang melihat mobil itu, dia lari. Karena anak saya kenal sama anaknya dia. Dan dia bilang, praise God, you got a new car. God bless you with a new car. Anak saya masih kecil hari itu. Anak saya sekarang satu SMP, satu lagi SD masuk ke kelas 6. Saudara, itu namanya celebrating others. Anak saya rasa secure banget. Orang lain diberkatin, dia nggak perlu ngerasa tersaingi. Dia malah seneng ada orang lain diberkati. Saudara, anak Allah harus kayak gitu. Aman di dalam keanak-Allahannya. Amin. Lanjut ya. Anak yatim cenderung mengkritik orang lain. Itu masalah, ini masalah, itu masalah. Itu. Atau bahkan lebih parah, gosip. Kalau gosip kasih tahu, oh dia begini. Tahu nggak dia telah lakuin begini. Tapi untuk menjatuhin. Saudara, ketika engkau sedang bergosip kepada seseorang, engkau tidak sedang menaikkan mutumu, enggak? Nggak akan ada satu orang bisa terlihat lebih baik ketika ngejelekin orang lain. No way, salah, itu arahnya salah. Dan ketika dia menggosip, supaya merasa diri lebih baik dari orang lain, saudara tahu sekarang. Saudara cek yuk, saya lakukan ini nggak ya? Saya ketika ngomongin si Anu, saya lagi ngomongin yang baik, saya lagi angkat dia, atau saya sedang mengkritik untuk menjatuhin dia. Kalau mau kritik orangnya, bukan kritik ke kanan ke kiri. Betul nggak? Dan kritik dengan bangun, dengan kasih. Kenapa? Karena anak Allah senang mendorong dan merayakan orang lain. Kenapa kok bisa senang orang lain lebih sukses? Kok senang orang lain lebih mencapai kebenaran yang lebih dalam, berkat yang lebih besar? Kenapa? Karena Injil, Kristus yang telah mati itu telah memerdekakan kita. Dia telah memerdekakan kita dari keharusan kita harus tampil baik. Kenapa? Kita gak ada baiknya kok. Yesus tuh ya baik banget, dibikin hancur badannya. Rupanya dibikin jelek sejelek-jeleknya. Supaya apa? Kita gak perlu jadi jelek lagi. Kita dibenerin, dikuduskan, dibikin handsome, dibikin pretty.
By the grace of God. Orang sampai gak mau lihat mukanya Yesus karena hancur sedemikian rupa. Terima semua deraan, cambukan. Dan dia lakukan itu supaya saudara gak perlu lagi kerasa insecure. Insecure karena anggota tubuh yang tidak sempurna. No, don't be like that. Jesus have went through all that. Yesus sudah lewati itu semua for us. Bisa gak kita memandang itu dan bersyukur atasnya? Injil memerdekakanmu loh. Amin. Terus ya. Belum capek? Masih oke? Saya kadang merasa kesepian. Siapa yang suka ngerasa kesepian? Dan kurang mengalami keintiman dengan Allah di dalam keseharian saya. Saya cenderung hidup dalam kekosongan yang mementingkan diri sendiri. Saudara, saya mesti jujur. Dulu saya kayak gitu loh sebelum ketemu istri saya. Istri saya memenuhi saya. Melengkapi saya. Saya lihat ini perempuan confident banget ya. Gak mengalami perasaan melo-melo kemana-mana. Mesti yang melo perempuan. Dia gak gitu-gitu juga. Dia firm. Dia teguh. Nah saya mulai gini. Kalau dia gak melo, saya melo. Berarti salah yang saya pilih ini. Yang saya pakai ini salah. Ternyata saya sedang mengadopsi roh dari anak yatim. Saya sedang menjadi seorang anak yang gak secure di hadapan Allah. Saya udah pernah cerita kan, saya memiliki ketakutan yang sangat tinggi sampai akhirnya saya gak berani nyetir dari satu kota ke kota lain. So it's part of my growth, it's part of my struggles. Tapi ketika saya menemukan saya anak Allah, saya bertumbuh di dalam keyakinan Allah Bapa sudah mengasihi saya. Saya yakin di hati dan di dalam pikiran saya mulai mengakuinya dan menyadarinya. Saya mulai berhenti ngerasa sangat melo, sendiri, kosong. Aku seorang yang merana, tidak ada yang mengerti diriku. Aku orang yang paling kasihan deh di muka bumi ini. Aku ini gak ada yang perhatiin. Aku memang harus menjadi seorang penyendiri, pujangga penyendiri di alam yang sepi. Saudara, ketika saudara berada di dalam posisi seperti itu, saya mau dorong saudara, yuk pindah yuk jadi anak Allah yuk. Kenapa mengasihani diri sendiri terus-terusan kayak gitu? It's not growing you to be a better person. It's not growing you to be like Jesus. Tinggal di situ tidak membawa saudara bertumbuh menjadi seperti Kristus. Amin. Bertumbuhlah terus bahwa engkau dikasihi oleh Bapa. Ketika perasaan melo itu masuk, mulai bilang gini, Papa, aku kerasa sedih, aku kerasa sepi. Jangan ditekan, jangan enggak, kata Koyosi di firman Tuhannya, gak boleh ngerasa gini. Kalau kayak gini saya kayak anak yatim. Enggak. Akui, Tuhan, ini muncul perasaannya. Tapi saya mau percaya lagi, saya diterima oleh Allah Bapa. Saya dikasihi oleh Bapa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengasihi aku. Lalu terus bersyukur, terus ucap syukur akan kebenaran ini sampai perasaanmu lega. Sampai engkau merdeka. Amin. Lanjut ya. Saya dipenuhi kecemasan untuk merasa butuh teman. Butuh uang. Dan saya sering merasa sendirian dan sepertinya orang-orang gak peduli sama saya. Itu anak yatim, saudara. Kalau engkau penuh kecemasan, kau merasa sangat butuh teman. Wow. Dan engkau dikuasai sama itu. Ingat idolatry. Saudara mungkin sedang butuh penerimaan yang dalam. Tahu gak anak Allah tuh gimana? Percaya pada Bapa di surga. I have complete trust in you, Abba Father. Makanya doanya beda. Enjoymentnya beda. Worshipnya jadi beda. Kalau engkau betul-betul jadi anaknya Allah. Dan kita mulai bisa bertumbuh di dalam kepercayaan atas kasih setianya. Bapa, engkau tuh setia, engkau gak pernah gagal, engkau gak pernah tinggalin. Dan saya dimerdekakan dari kekhawatiran. Itu anak Allah. Gak penuh dengan kekhawatiran. Terus, secara umum, saya berorientasi pada performa dan saya perlu terlihat baik lewat segala cara. Waduh. Kalau ini masih menjadi satu beban di hidupmu, sehingga segala sesuatu harus membuat engkau terlihat baik, harus membuat engkau menjadi seseorang yang oke.
Kalau engkau mengejar ini habis-habisan sehingga engkau sangat khawatir ketika ini tidak menuju ke arah membuat engkau kelihatan baik, kelihatan cemerlang di depan gitu. Kalau ini akan membuat engkau gagal segala macam. Engkau sangat khawatir akan hal itu sampai akhirnya kadang-kadang tindakan-tindakannya seadanya untuk mempertahankan ini. Kita akan si anak yatim. Anak Allah itu sadar penuh bahwa kita adalah rekan kerja bersama Allah. Dan ini adalah jalan keluar dari semua kecemasan ketika saudara sedang membangun sesuatu, saudara sedang terlibat dalam sebuah kerjaan, pelayanan, apapun. Dan saudara merasa mentok, saudara akhirnya melihat bahwa aduh ini kok nggak kemana-mana sih. Ini akan membuat apa yang kita kerjakan jadi terlihat buruk. Saudara, anak Allah akan bilang begini, Bapa, aku percaya engkau bersama dengan aku adalah rekan kerja. I'm with you, Abba Father. And you are in control. Dan engkau memiliki kendali atas semuanya. Saya nggak perlu takut akan banyak hal. Banyak hal nggak bisa saya kontrol. Tapi saya percaya engkau bersama dengan aku, Bapa. I'm trying my best. Focusing on the best. And if it's still failing, if it's not happening according to myself, kalau ini masih gagal, nggak sesuai dengan harapan saya, Bapak, aku percaya engkau partnerku. Engkau juga akan punya jalan keluar untuk ini. Kita sama Allah kuasaan siapa? Allah. So make sure kita betul-betul memiliki kesadaran bahwa Bapak adalah rekan kerja bersama dengan kita. So far so good? Masih oke? Oke? Masih panjang, saudara? Anak yatim sering merasa tertuduh, merasa bersalah, dan tidak layak di hadapan Allah dan orang lain. Berapa banyak dari kita yang masih kerasa ketuduh-tuduh banyak hal? Saudara, merasa bersalah dalam penuduhan itu bukan merasa bersalah yang sehat loh. Kalau kita bikin dosa, harus ada rasa bersalah. Tapi abis itu kita ngerasa nggak layak, kita ketuduh, men. Allah mengasihi kita waktu kita masih jahat loh. Dia telah mengasihi kita sewaktu kita ini masih berdosa. Anak Allah tuh ketika dia telah ditebus, ketika dia merenungkan hal ini, darah Yesus telah menebus aku, darah Yesus telah menerima aku, darah Yesus menjadikan aku anaknya Allah. Dia akan merasa dikasihi, dia akan merasa diampuni, dia akan diterima secara total karena Yesus. Kenapa we have to base our belief on gospel? Kenapa kita harus mendasarkan kepercayaan kita kepada Injil? Karena Injil membebaskan kita. Injil membuat kita dikasihi, diterima, lepas dari semua beban yang kita sering harus perjuangkan. Amin, saudara. Kita diterima total sama Tuhan Yesus. Next. Saya kadang merasa saya harus memperbaiki hal ini atau hal ini. Hanya saya saja yang bisa selesaikan. I'm the best. Saya punya ketakutan. Dan sedikit sekali saya bisa percaya sama Allah. Pokoknya ini harus saya yang kerjain sendiri. Tidak bisa saya percaya ini sama Allah. Saudara, kontrol ini namanya. Idolatry to control. Ada satu ilah lain yang berusaha mengontrol banyak keadaan. Dan banyak sekali anak-anak Allah yang jatuh di sini. Saya dulu salah satunya. Saudara, anak Allah nggak kayak gitu. Anak Allah memiliki kepercayaan teguh atas kedaulatan rancangan Allah. Untuk menjadikan saya itu penuh kasih, bijaksana, dan melakukan yang terbaik bagi saya. Itu yang Allah sedang kerjakan. Kalau sesuatu terjadi di luar kontrol saya, PPKM tiba-tiba muncul gitu. I cannot fix that. Tapi Tuhan sedang membuat kedaulatan rancangannya itu jadi di hidup saya. Amin, saudara. Miliki mentalnya ini. Kita tidak akan mudah untuk dibawa ombang-ambing dengan keadaan. Perasaan kita tidak mudah tergoncang ketika kondisi tidak sesuai harapan. Kita langsung goyang gitu. Emosinya naik turun. Wah, pusing dan seterusnya. Tapi kalau kita anak Allah, Tuhan, aku mempercayai kedaulatan rancanganmu. Amin. Respon-respon seperti ini, cek terus.
Saya berjerih payah di dalam perasaan terbebani tanggung jawab yang gak ada batasnya. Duh, kalau saya tidak berdoa, saya tidak layak di hadapan Allah. Doa itu baik, saudara, dan doa itu dirindukan oleh Allah untuk kebaikan kita. Tapi jangan sampai itu membuat saudara akhirnya berasa sangat bertanggung jawab untuk keselamatan saudara. Waduh, si Yosi ini ngomongin apa nih? Saya mau bilang saudara, kasih karunia dan tindakanmu sesudahnya itu mestinya disertai dengan ucapan syukur. Makanya kita belajar grateful heart. Kita nggak bisa akhirnya berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Saya ngobrol sama satu orang nanya, kok saya dulu di kepercayaan saya yang lama, di pertumbuhan rohani saya yang lama, saya diajar kalau ada satu kejadian buruk telah terjadi di keluarga atau di rumah, saya harus pergi mengurapi rumah. Ambil minyak, urapin. Kenapa? Ngusir setan-setan semua yang bikin hal buruk di dalam rumah. Baik gak saudara? Baik. Apakah saya mengurapi rumah itu masih saya kerjakan? Masih. Saya masih olesi pintu rumah saya dengan minyak urapan. Kenapa? Saya tahu itu adalah tindakan iman. Nah, yang membedakannya ada lagi nih motivasi hatinya. Dulu orang ini setiap kali mengolesi minyak itu di dalam pintunya, di ambang-ambang pintunya, karena disertai ketakutan dan percaya kalau minyaknya nempel sini, maka ada kuasa yang mengusir setan-setannya. Betul nggak ada kuasa di dalam minyaknya? It's a big question. Saya mau bilang, hatimu ada di mana? Hatimu percaya pada minyaknya atau hatimu percaya kepada Allahnya? Bahwa Allah memiliki hadirat di dalam baitnya, yaitu di sini. Ketika engkau ngoles, kau lakukan itu dengan iman bahwa Allah adalah Allah yang bekerja di dalam hidupmu, berdampak pada keluargamu, berdampak pada hidupmu, atau engkau percaya minyak ini tolak bala, minyak ini tolak bala, minyak ini tolak bala. That's a big difference. Amin. Ketika kita menaruhnya beda, perjuangannya akhirnya beda. Gak heran ada orang yang meminyakinya sehari 3 kali. Pintu itu penuh sama minyak. Kenapa? Karena perjuangan buat dia. Ini harus bikin supaya ada kuasanya terus. Dilap nanti, pasang lagi. Karena percayanya ada di minyaknya. Tindakan iman yang baik, tapi agak meleset di hati. Yuk perbaikin yuk. Percayain yuk. Bahwa Allah itu menjagai. Engkau ngoles bukan karena percaya sama minyaknya. Tapi karena Allah tinggal di dalam hatimu. Nah, anak Allah punya sikap yang beda. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada kondisi begitu, yang terjadi hal pertama adalah doa. Bukan tindakan ritualnya, bukan sibuk apanya, bukan. Doa. Kenapa? Hubungan, saudara. Ngobrol. Bilang sama Bapa di surga, Bapa, ada sesuatu yang datang nih. What should I do? How do you see this? How should I respond? Langsung ngobrol, bicara. Karena doa kepada Bapa di surga adalah hal pertama dan utama. Jadi doanya tidak pernah terputus, ngobrol terus sama Bapa. Kemanapun, kapanpun. Tidak depend on other things, but depend on the relationship. Amin. Lanjut ya. Saudara masih baik-baik aja? Anak yatim cenderung memberontak kepada Allah dan orang lain. Saya cenderung dingin secara rohani dan keras hati. Saya mah gak percaya yang kamu omongin. Saya mah percayanya, enggak lah, Yesus gak gitulah. Gak sehangat seperti yang kamu omongin kok. Tuhan mah ngapain? Kalau dia Tuhan yang baik, kenapa dia harus bikin penderitaan? Hati yang berontak, hati yang bitter, pahit, marah sama Tuhan. Saudara, ini tandanya kita masih anak-anak yatim. Karena anak Allah tuh
bisa pilih gini. Saya tunduk di bawah Allah. Saya respect sama Allah. Kenapa? Injil yang berceritakan ini. Injil itu berita yang sangat indah, sangat memerdekakan. Allah telah memberikan hati saya, hati yang lembut. Itu yang dikerjakan Roh Kudus kan? Berikan hati yang baru. Denny yang bagikan itu. Kita nggak bisa perbaiki hati kita. Kalau hati sudah terlalu membatu, sudah terlalu dingin, minta sama Tuhan. Tuhan, aku mau hati yang baru. Give me a brand new heart to know you, to trust you, to understand you, to understand your word. Beri aku hati yang lemah lembut. Amin. Saya cenderung membela diri dan sulit untuk mendengarkan. Saya lebih condong bereaksi dengan keras agar selalu menjadi benar bagi orang-orang. Kalau anak Allah, saya terbuka terhadap kritik. Karena saya berdiri di dalam kesempurnaannya Kristus. Bukan berdiri dalam kesempurnaan sendiri. Ada orang kritik, thank you Lord. Saya berdiri di dalam kesempurnaan Kristus. Saya nggak sempurna, tapi yang sempurna Kristus. Nggak apa-apa kalau sampai akhirnya saya ditegur kayak gini. Saya memang belum sempurna. Kristus, saya sedang bertumbuh menjadi seperti Engkau. Engkau yang sempurna. Saya mampu menyelidiki motivasi diri saya yang terdalam. Saya jadi bisa cek, saya ini kayak gimana ya kalau nerima kritik. Kok saya masih panas ya? Kok saya ketika diomongin begini, ketika ditegur begitu sama orang terdekat mungkin. Kok saya masih responnya, reaksinya kayak gini ya? Saudara, cek. Kalau kita ternyata masih merespon angry terhadap, marah terhadap kritik-kritik yang ada. Mungkin kita belum jadi anak Allah. Saya harus selalu benar. Saya harus selalu aman, selalu secure. Dan tidak bisa digugat. Saya tidak boleh gagal. Saya akan bereaksi membela diri dan tidak bisa mentolerir kritik-kritik yang ada. Saya hanya bisa terima pujian. Jadi kalau ketemu sama saya ngomong yang baik-baik aja. Jangan sampai kamu ngomong hal-hal yang buruk. Jangan sampai kamu ngomong Yos, kayaknya cara kamu khotbah masih harus perlu diimprove deh Yos. Oh jangan sekali-kali. Hati-hati. Kalau saya merespon kayak gitu saudara, saya gak sedang menumbuhkan diri saya. Saya tidak sedang mencari Tuhan dengan benar. Sebab anak Allah itu menerima resiko dan bahkan menerima kegagalan. Kenapa? Kebenarannya di Kristus. Yang mestinya keren, yang mestinya terlihat canggih, yang mestinya terlihat sempurna, tak bercacat itu Kristus. Saya nggak perlu catatan prestasi yang harus saya banggakan, harus saya lindungi, atau saya pertahankan. Jadi orang apa adanya. Jadi orang jujur. Amin. Dan Tuhan lagi bangkitkan generasi yang kayak gini loh. It's amazing. Bukan generasi yang harus jaim-jaiman. Amin. Kita anak Allah yang berikutnya. Amin. Saya percaya diri, tapi sering patah semangat. Saya punya confidence nih. Tapi kalau sudah confidence tengah-tengahnya patah semangat. Aduh. Dan kalau udah patah semangat merasa kalah. Dan akhirnya merasa nggak ada urapan. Nggak ada kuasa Roh Kudusnya. Saya kerasa garing. Saudara. Saya dulu kayak gitu. Saya mesti ngaku saya kayak gitu. Aduh saya udah merasa kayak gak ada urapannya nih. Wah gawat nih. Dan dari situ saya kacau. Hati saya bimbang. Tahu gak kalau Allah tinggal di dalammu ya dia tinggal di sini loh. Yang jadi problem adalah saya yang kesadarannya pindah-pindah gitu. Kadang-kadang jadi anak yatim. Kadang-kadang jadi anak Allah. Yuk stay. Bersandar pada kekuatan Kristus. Confident kita bahkan. Kekuatan kita untuk berkata I can do this. Itu bukan I can do this because I'm good at this. Bukan. Saya bisa lakukan ini karena saya memang pintar lakukan ini. Enggak. Bersandar pada kekuatan Kristus. I can do this through Christ who strengthens me. Didorong oleh karya Roh Kudus yang ada dalam saya. Saudara berkali-kali kalau mau berdiri di sini khotbah, saya nggak pakai kekuatan pikiran saya, bahan mah ada. Saya harus berlutut lagi dan bilang sama Tuhan, Lord, I cannot. I need you. Speak through me. I need you. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya bersandar sama Engkau Tuhan. Amin.
Yuk, tumbuh yuk. Jadi anak Allah yang kayak gini yuk. Saya memiliki mentalitas, akan saya tunjukkan pada mereka. Saya pikir saya akan berhasil, sementara yang lain gagal. Saya punya kekuatan tekad yang besar. Punya tekad yang besar bagus nggak? Bagus. Tapi kalau itu adalah satu-satunya landasan saudara untuk melakukan sesuatu, saudara sudah mulai melenceng sedikit dari firman. Kenapa? Karena firman Allah katakan, I can do all things through Him who strengthens me. Not through our own effort. Firman Tuhan katakan, aku dapat lakukan segala sesuatu dari Dia yang menguatkan aku, bukan kekuatanku sendiri. Saudara, Kristuslah yang menopang kita. Ini mentalitas anak Allah tuh begini. Nggak pakai kekuatan sendiri, nggak. Makanya kita diajar humility, diajar kerendahan hati. Untuk selalu ngaku sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang mampu. Kita nggak langsung jatuh ke dalam desperation. Tuhan, aku nggak bisa, aku ini cacing dan tanah liat. Apalah aku ini. Nggak ke situ juga, saudara. Kalau engkau jatuh ke sana, aduh, karya Kristus kok jadi menebus cacing dan tanah liat. Saudara memang gak mampu, iya, cukup sampai situ. Tapi mulai geser, setelah tahu engkau gak mampu, geser dan penuhi hati kita sama kemampuannya Kristus. Bahwa Dia yang sanggup, Dia yang buat. Amin. Filipi 4 ayat 13. Nah, saya sering bergantung pada karunia-karunia yang saya punya untuk bertahan di dalam pelayanan. Saya karunianya di musik. Saya harus pelayanan terus di sini. Dan saya harus mencambuk diri saya dengan keras di dalam situasi yang ada. Karunia ini harus tetap dipertahankan, maju di depan. At all cost. Saya pendetanya. Saya harus khotbah terus tiap minggu. Saya harus berikan firman Allah. Karena apa? It depends on me. Saudara, ketika saya punya pendekatan seperti itu, saya lagi nggak sadar bahwa saya mestinya bergantung sama anugerah Allah. Kalau engkau kadang-kadang mungkin di dalam pelayanan, saya nggak tahu berapa banyak yang sudah terlibat dalam pelayanan, tapi kalau engkau di dalam pelayanan, tiba-tiba engkau digeser. Engkau dicopot sementara. Diistirahatkan sementara. Lalu engkau bingung, kenapa nih? Apa karena performa saya kurang? Apa karena saya kurang dipakai? Kalau tiba-tiba saudara kayak merasa disisihkan. Saudara akan uring-uringan. Saudara akan iritasi dan marah. Atau saudara akan berkata begini, Tuhan, wong naik itu urusanmu. Diturunkan juga urusanmu. Aku mah hamba. Saya bergantung sama engkau, Tuhan. Anugerahmu yang membawa aku sampai ke sini. Kalau engkau mau hari ini aku istirahat, ya istirahat, terima kasih Tuhan. Atau kita akan irritated. Kok saya gak dapat jadwal-jadwalnya? Kok saya gak diizinkan pelayanan-pelayanannya? Kok saya mulai gak disapa lagi sama Koyosi? Kok saya mulai gak dikunjungin lagi? Kok saya gak mungkin, saya kayak gak dianggap nih? Saudara, anak Allah gak sensian. Anak Allah gak sensian. Anak Allah bergantung pada anugerah. Allahku, engkau cukup bagiku. Papaku, engkau cukup bagiku. Nah, saya akan baca cepat. Karena kita udah kehabisan waktu kebanyakan. Dan slide ini masih panjang. Saya akan kirim slide-nya nanti ke kepala-kepala kelompok. Dan bisa dibahas. Saya akan bahas 2 lagi. Supaya dari sini saudara mulai bisa masuk ke dalam pengertian yang ada. Nanti di kelompok-kelompok bahas lebih panjang, jauh lebih baik. Saudara bisa lihat listnya, nanti kepala-kepala kelompok juga boleh kasih, sebarin. Supaya dari situ kita punya panduan untuk ngecek. Kita udah jadi anak Allah belum nih? Jangan-jangan kita masih jadi anak yatim. Ini bagus nih. Saya suka komplain. Berapa banyak yang suka komplain? Berapa banyak yang kurang bersyukur kepada Allah dan kurang bersyukur kepada orang-orang? Saudara, anak Allah nggak kayak gitu. Anak Allah membawa tantangan yang ada ke hadapan tahtanya Kristus. Tuhan, ini struggle loh, ini tantangan loh. Aku bawa ini ke hadapanmu. Dan akhirnya sadar dan bersyukur, Tuhan, tantangan ini pun adalah penyertaan-Mu dan penyediaan-Mu. Engkau sedang menuntun aku. Nggak bisa komplain.
Berat sih Tuhan. Ngaku aja, berat tuh jujur, gak apa-apa. Itu bukan ngeluh, bukan. Jujur ngaku, berat Tuhan. Tapi dari situ, aku mau bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Atas penyediaan-Mu. Oke, ini saya baca cepat. Nah, sampai sini dulu. Saya merasa tidak berdaya menghadapi tabiat dosa saya. Wow. Saudara tahu nggak, impian setiap hamba-hamba Tuhan yang benar ya, gembala-gembala yang benar adalah orang-orang di bawahnya lepas dari tabiat dosa. Saya pengen saudara lepas. Dan akhirnya tidak mampu nih mengalahkannya. Berapa banyak yang masih bergumul soal itu. Saya nggak perlu ngelihat tangan diangkat, tapi saya pengen saudara cek ke hati saudara sendiri. Saya juga tidak mau melihat diri saya sebagai si pendosa besar. Dulu saya kayak gitu saudara. Saya tuh selalu bergumul di satu dosa yang sama. Terus jatuh, bangun. Tapi waktu tahu Injil ya. Waktu tahu ternyata pergumulan saya itu yang nanggung Yesus. Bisa nggak saya dengan rendah hati mengakuinya. Dan mulai membiarkan dia bekerja di dalam diri saya. Bersukacita karena kelegaan yang telah dia berikan. Karena kebenaran yang memerdekakan saya. Nah, anak Allah itu kayak gitu saudara. Anak Allah tuh bisa ngaku, saya pendosa besar itu. Dan saya menyaksikan Tuhan Yesus perlahan tapi pasti mengubah hati saya. Karena hati saya gak suka lagi sama dosa yang sama ini berulang-ulang. Saya pendosa Tuhan. Dan saya mau diubahkan. Yuk ubahkan saya. Bener saya sekarang anak Allah. Anak Allah mah gak suka sama dosa ini. Ketika kita ada di dalam kesadaran ini, kita sedang membiarkan Tuhan bekerja menarik kita keluar. Karena kadang-kadang orang bilang dan berlindung di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku kan memang dalam daging, tapi kasih karunia-Mu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Ya sudahlah Tuhan, maklum lah ya. Gak gitu saudara. Seseorang yang telah menjadi anak Allah, dia tak akan berhenti hidup di dalam hidup yang lama. Dia akan terus menceritakan kasih karunia Allah. Terus memandang kasih karunia Allah. Terus hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Sampai akhirnya sesibuk-sibuknya mikirin kasih karunia Allah. Bersyukur tentang kasih karunia Allah. Dan saudara tiba-tiba lepas dan bebas dan bilang, aduh aku bersyukur, aku penuh sama kasih karunia Allah ini. Aku gak suka sama yang itu semua. Itu manusia lama, hidup lama, aku tinggalkan. Amin. Nah, masih panjang kan? Pertanyaan yang terakhir, bagian mana yang paling kena ke hidup saudara? Oke? Dan kalau itu kena sama hidup saudara, saya berdoa kita bisa menemukan enjoyment yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai anak Allah. Ketika saudara sungguh-sungguh ngalamin ini semua, saudara-saudara betul-betul bisa menikmati. Saudara-saudara bisa lepas dari semua beban, dari semua kekakuan, dari semua hambatan, halangan yang membuat saudara betul-betul merdeka sebagai anak Allah. Dan saudara bisa jalan sama Allah seperti ini. Jadi anak yang pegang tangan bapaknya. Jadi anak yang tiba-tiba diangkat, dipeluk. Karena apa? Sungguh nyata respon saudara betul-betul respon-responnya anak Allah. Saudara ngalamin betul posisi diterima, disayang, diperhatikan. Itu kerinduan kita semua, amin. Kita tundukkan kepala ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Allah ini. Kami bebas. Kami mau kami jadi anak Allah. Kalau dari tadi kami diperhadapkan pada banyak pertanyaan yang ngecek hati kami. Apakah kami sudah bersikap sebagai anak Allah atau belum? Tuhan, kami tahu teorinya. Kematian Yesus sudah membawa kami, memberikan roh Allah di dalam hati kami. Jadi anak Allah. Tapi seringkali waktu kami jalanin hidup, kami belum memilih jadi anak Allah.
Entah karena kami dihambat oleh ketakutan, entah kami dihambat sama pemikiran kami yang salah, bahwa kami harus mengusahakan supaya kami jadi anak Allah, instead of bergantung sama anugerah-Mu. Atau apapun, hambatan-hambatan apapun. Hamba berdoa itu boleh diangkat dari kami semua. Diangkat ya Bapa. Lepaskan kami, merdekakan kami, jadikan kami anak-anak-Mu. Sehingga waktu kami betul merdeka dan kami jadi anak-anak-Mu, kami hidup betul-betul sesuai dengan apa yang anak Allah nyatakan. Yesus, Engkaulah contoh kami. Jadikan kami semerdeka diri-Mu. Jadikan kami senurut Engkau dengan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.